Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Semoga tetap sehat, tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tematik. Nah, sebelumnya mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu hari ini. Masih di tema yang sama, yaitu selamatkan makhluk hidup. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi IPS, yaitu kita akan mengidentifikasi kehidupan sosial budaya negara-negara di ASEAN. Bagaimana kehidupan sosial budaya negara-negara di ASEAN? Mari kita lanjut. Kamu bisa lihat di gambar ini, ada berbagai macam orang dari berbagai macam negara. Kamu lihat bahasanya, Min Golaba, Xin Chào, Sabaide, selamat datang, Sawadde, Kumasta, Ni Hao, selamat siang, selamat datang, Sausdae. Di sini semua adalah ucapan selamat datang atau selamat siang. Nah, di sini kamu bisa lihat ada banyak sekali bahasa yang berbeda dari 10 negara. Nah, negara apa sajakah ini? 10 negara ini adalah negara-negara yang tergabung dalam negara ASEAN. Nah, semua bahasa di sini adalah bahasa yang digunakan dari tiap-tiap negara. Bahasa ini adalah bahasa selamat siang yang kemudian di tiap negaranya berbeda-beda. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Terkhusus pada saat ini kita akan membahas fokus di kehidupan sosial dan budaya negara di ASEAN. Pertama-tama perlu kamu tahu berikut gambar bendera dari 10 negara di ASEAN. Pertama ada Brunei Darussalam, berwarna kuning dengan garis hitam putih dengan tanda merah di tengahnya. Kemudian ada Kamboja, kemudian Indonesia merah putih, ada Laos, ada Malaysia, ada Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. 10 negara ini adalah negara yang tergabung dalam ASEAN atau Asia Tenggara. ASEAN terletak di Asia Tenggara. Secara astronomis, Asia Tenggara, negara ASEAN ini terletak di 20 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak Asia Tenggara, secara geografis, kita lihat di bagian utara, di sini ada Laut Tiongkok Selatan. Di sini ada Laut Tiongkok Selatan, ini adalah batas sebelah utara. Kemudian di bagian timurnya, di sini bagian timur kita lihat ada Samudra Pasifik, ya, di sini sebelah timur. Kemudian di sebelah barat di sini ada Samudra Hindia. Ya, jadi bisa kamu lihat bahwa di bagian utara, timur, dan barat masing-masing daerah Asia Tenggara itu diapit oleh bagian-bagian yang berbeda. Asia Tenggara sendiri dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu yang berbentuk semenanjung atau bagian atau daerah yang lebih panjang daratannya, yaitu ada Kamboja, ada Laos, ada Myanmar, kemudian ada Thailand, ada Vietnam. Di sini adalah daerah yang lebih luas bagian daratannya, kemudian diapit oleh daerah kelilingnya laut. Tapi di Asia Tenggara juga punya daerah atau negara yang berbentuk kepulauan. Jadi ada 2 daerah, satu berbentuk semenanjung, 2 berbentuk kepulauan. Contohnya adalah negara Brunei Darussalam. Di sini ada negara Brunei, sangat kecil negara Brunei ya. Kemudian Filipina, ini adalah negara Filipina yang memang berbentuk kepulauan. Kemudian Indonesia, ini adalah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian Malaysia terdapat 2 wilayah. Ya, wilayah sebelah sini Kuala Lumpur, kemudian di sebelah yang memang dekat dengan Kalimantan ada Bandar Seri Begawan. Ini daerah Brunei, Bandar Seri Begawan, kemudian di Malaysia di sini daerah Sabah.
Kemudian di Singapura juga berbentuk kepulauan. Ini pulau di Singapura. Kemudian di Asia Tenggara memiliki iklim tropis sehingga bisa menghasilkan padi-padi terbaik. Ini adalah wilayah di Asia Tenggara. Lanjut kita bisa lihat di petanya, ada Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam itu berada dalam satu semenanjung. Ya, ini namanya berada di kawasan semenanjung. Kemudian yang berbentuk kepulauan itu ada Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, dan Indonesia. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Untuk Indonesia sendiri, letak Indonesia itu terletak di dua benua. Benua apa saja? Benua Asia dan benua Australia. Ya, benua ini adalah dataran yang sangat luas yang di dalamnya terdapat berbagai macam negara. Terdapat banyak negara. Nah, di Indonesia sendiri diapit oleh dua samudra, sama seperti daerah Asia Tenggara, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi bisa dilihat ya, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Bahan makanan pokok itu adalah padi, kemudian Indonesia memiliki iklim tropis karena memang tadi dilewati oleh garis khatulistiwa. Nah, setelah kita mempelajari daerah geografis dari ASEAN, kita akan bertanya-tanya nih, bagaimana kehidupan sosial budaya negara-negara di ASEAN ya? Karena ada 10 negara, mari kita persiapkan diri untuk terbang ke 10 negara di negara-negara ASEAN. Baik, yang pertama adalah kita masih stay di Indonesia, kita tidak terbang kemana-mana. Di Indonesia, keadaan sosial budayanya berbagai macam ya, ada beragam sekali. Kamu tahu Indonesia banyak sekali pulaunya, sekitar ada ribuan, bahkan 3.000 lebih. Dan ini menyebabkan Indonesia memiliki banyak suku, banyak keragaman yang memang setiap daerahnya atau setiap pulau itu berbeda-beda. Contohnya di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu ada banyak suku. Ada suku Jawa, ada suku Dayak, ada suku Sunda. Nah, kemudian di Sulawesi itu ada suku Toraja. Di Papua ada suku Asmat. Jelas keragaman ini membuat keragaman yang berbeda, keragaman juga dari segi lagu daerah, tarian daerah, musik daerah, bahkan bahasanya pun berbeda. Nah, inilah yang disebut dengan keragaman budaya di Indonesia. Karena banyak budaya, banyak pulau, sehingga berbagai macam tarian, macam musik itu ada di Indonesia. Ini adalah bendera Indonesia, bendera merah putih. Suku Asmat yang ada di Papua, unik sukunya ya. Kemudian ada alat musik dari daerah Jawa Barat, itu ada angklung. Kemudian dengan acara adatnya di Toraja, dengan rumah adatnya yang khas. Kemudian juga ada alat musik tradisional dari NTT yang disebut sasando. Kemudian ada tarian tradisional dari Bali yang dinamakan tari kecak. Kedua, kita akan terbang ke wilayah Malaysia. Secara sosial terdiri dari suku Melayu, Tionghoa, India. Malaysia sendiri mayoritasnya Muslim atau Islam. Secara budaya, Malaysia berakar pada kebudayaan Melayu, jadi kental sekali bahasa Melayunya. Bahasa resminya adalah Melayu, bahasa Inggris, Tamil, dan bahasa Mandarin adalah bahasa sehari-hari, tapi tetap yang digunakan secara resmi adalah bahasa Melayu. Kemiripan atau kesamaan budaya antara Indonesia dengan Malaysia adalah bahasa Melayunya. Kenapa? Karena di beberapa daerah di Indonesia masih kental bahasa Melayunya. Contohnya seperti di daerah Riau, Batam, Padang, itu masih kental sekali dengan bahasa Melayu. Kemudian di wilayah Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, juga kental dengan bahasa Melayunya atau budaya dari Melayu. Jadi kita punya kesamaan nih dengan Malaysia. Betul-betul. Ini adalah salah satu baju adat dari Malaysia. Kita bisa lihat ini kalau di Riau atau di Padang kental sekali seperti ini ya, tertutup rapat dengan sarung yang digunakan oleh si laki-laki. Kita akan terbang ke negara Brunei Darussalam.
Secara sosial, penduduknya terdiri dari suku Melayu, Tionghoa, dan Dayak, mayoritasnya Muslim. Kemudian secara budaya, Brunei Darussalam ini berakar pada kebudayaan Melayu, kemudian bahasa resminya juga Melayu, bahasa Inggris dan Mandarin digunakan dalam bahasa sehari-hari, dan Brunei punya kemiripan dengan Indonesia, yaitu ada kampung di atas air. Kalau tadi Malaysia punya bahasa yang sama, ya bahasa Melayu, Brunei ini punya wilayah yang sama, yaitu wilayah kampung di atas air. Nah, di sini adalah bendera Brunei Darussalam. Kemudian di sini ada kampung di atas air yang ada di Brunei, namanya Kampung Ayer, dengan usia kampung ini adalah 1.300 tahun, melebihi kita ya. Luar biasa sekali dan masih dipertahankan oleh Brunei Darussalam. Kampung ini tetap hidup, tetap memiliki mata pencaharian yang khas dengan kehidupan memang di atas air. Kita akan terbang kembali ke negara Singapura. Singapura, siapa yang tidak kenal Singapura yang identik dengan patung singa? Jelas Singapura ini salah satu negara yang maju yang ada di Asia Tenggara. Karena kenapa? Negara Singapura merupakan negara transit anak-anak. Sehingga banyak devisa yang masuk ke negara tersebut. Kemudian, negara Singapura ini salah satu industri yang memang paling maju di antara 10 negara di Asia Tenggara. Nah, secara sosial, kita cari tahu bahwa Singapura ini penduduknya keturunan Tionghoa, ada suku Melayunya, Indianya juga ada, dan bangsa Eropa. Mayoritas beragama Buddha. Nah, bahasa resminya adalah bahasa Mandarin, Melayu, Hokkien, India, dan Tionghoa. Singapura dikenal negara yang disiplin dan taat aturan. Dan di sana, karena BBM yang sangat mahal, sehingga banyak masyarakat yang hidup dengan jalan kaki dan akhirnya membudayakan jalan kaki sebagai aktivitas yang digunakan dalam sehari-hari. Ini adalah patung Merlion, patung singa di Singapura. Nah, kamu bisa lihat Singapura ini sangat bersih, ya. Jadi setiap kali ada yang membuang sampah, kalau ketahuan petugas, ya, jadi memang ada dendanya. Dan sebenarnya di awal memang ada aturannya, tapi lama-kelamaan penduduknya makin disiplin, makin terbiasa hidup dengan kebersihan karena melihat negaranya bagus, bersih, sehingga penduduknya pun punya kepedulian yang tinggi. Nah, ini patut nih kita contoh nih. Jadi kamu juga jangan buang sampah sembarangan ya. Nah, kalau di Singapura, ketahuan buang sampah, kamu didenda $5.000 Singapura. Tahu berapa $5.000 Singapura? Coba kamu 5.000 dikalikan, kalau $1 adalah 10.000. Kurang lebih $1 Singapura adalah 10.000. Berarti coba 5.000 kali 10.000, berapa denda yang harus kamu bayarkan ketika kamu buang sampah sembarangan. Nah, berarti ini jadi peringatan ya buat kita, kalau kita dikasih kesempatan untuk ke Singapura, jangan sampai buang sampah daripada kita didenda. Di sana merokok juga tidak boleh, akan didenda $1.000. Bahkan makan di jalan sambil duduk di tangga itu juga tidak boleh. Makan itu di tempat makan dan ada tempat khususnya sendiri. Nah, kemudian di sana tidak boleh meludah saja, itu akan dikenakan denda $500. Di sana kesadaran diri dari masyarakat Singapura itu sangat tinggi. Dan ini yang harus kita contoh bersama. Kemudian negara kelima yang akan kita kunjungi adalah Kamboja. Di sana keadaan sosialnya merupakan suku Khmer, mayoritasnya Buddha. Bahasa resminya adalah bahasa Khmer, banyak candi bercorak Hindu dan Buddha di sana, terus makanannya sama dengan Indonesia dan daerah Asia Tenggara, ada sup dan tumisan. Kamu pasti tahu tumisan kangkung, nah ternyata mungkin di sana juga ada tumisan ya. Ini adalah kuil ya yang bercorak Hindu Buddha yang ada di negara Kamboja. Contohnya adalah kuil Angkor Wat. Kemudian kita akan berkunjung ke negara Filipina. Filipina tadi adalah negara apa? Kepulauan. Betul. Penduduknya adalah bangsa asli Filipina. Ada Tionghoa dan Indo-Arya. Mayoritasnya Katolik. Dan di sana ternyata ada satu suku yang semuanya hampir Muslim atau Islam, yaitu suku Moro. Ini ada nih di Filipina. Kemudian budaya di sana adalah bahasa Tagalog
bahasa resminya adalah Spanyol dan Inggris, dan budaya di Filipina merupakan perpaduan budaya setempat, yaitu budaya Filipina sendiri dengan budaya kolonial, atau budaya pada zaman saat Filipina dijajah. Nah, ini adalah tarian khas di Filipina, yaitu tarian Carinosa. Ini adalah tarian yang menggunakan kipas atau sapu tangan, dan ini merupakan perpaduan antara budaya Filipina dengan budaya kolonial. Contohnya budaya Spanyol ya. Jadi memang ada dibawa oleh zaman penjajahan Filipina dulu. Kemudian ini adalah bendera Filipina, ada seperti bintang, kemudian ada lingkaran di tengah-tengahnya ya. Kemudian Laos, secara sosial, penduduknya terdiri dari etnis Lao, mayoritas Buddha Theravada atau Buddha yang sudah berusianya lama sekali ya, Buddha yang sudah tua sekali. Budayanya bahasa resminya adalah bahasa Lao, kebudayaannya itu dipengaruhi oleh ajaran Buddha, contohnya hidup dalam kesederhanaan. Nah, sebenarnya kita sebagai Muslim ini sudah diajarkan seperti tawadu, ya, tawadu itu adalah merendah diri, artinya menerima, tawadu, tidak sombong seperti itu, dan hidup dalam sederhana, sikap sederhana itu tawadu ya. Nah, ini kemiripan dengan Indonesia sama seperti Malaysia, kemudian ada Brunei, itu juga ada kemiripan Indonesia si Laos ini. Jadi ada olahraga. Dari olahraganya Laos dengan Indonesia punya olahraga yang serupa. Kalau di Laos namanya katau, di Indonesia namanya sepak takraw. Ya. Ini ada bendera Laos, dan ini adalah kota Vientiane yang menjadi ikon negara Laos. Kemudian kita akan terbang lagi ke negara Vietnam. Sosial penduduknya adalah etnis Khmer, mayoritasnya Buddha, Konghucu, Taoisme, dan Konfusius. Secara budaya, bahasanya adalah bahasa Vietnam. Kemudian kemiripannya dengan Indonesia itu adalah makanan tradisional, adanya kampung nelayan, dan alat transportasi sehari-hari itu adalah motor. Nah, kamu bisa lihat, ini adalah bendera Vietnam, ada bintang di tengah-tengahnya. Kamu bisa lihat ini adalah kota Vietnam yang memang mirip sekali dengan kota tua di Indonesia ya, atau Simpang 5 di Semarang ini sangat mirip, atau di Jogja di daerah Tugu, Malioboro ini sangat mirip, dan memang aktivitasnya menggunakan motor sehari-hari, jadi tidak terlalu berbeda dengan Indonesia ya. Nah, kemudian di negara ke-9 kita akan berkunjung ke negara Thailand. Berikut adalah bendera dari negara Thailand. Sosial negara Thailand adalah dari suku Thai, Tiongkok, dan Melayu, dan mayoritasnya Buddha. Kamu pasti ingat bahwa Thailand terkenal dengan salah satu patung yang menjadi ikon negara Thailand. Bahasa resminya adalah bahasa Thai, kemudian sapaan khas Thailandnya adalah Huai. Di Thailand tidak boleh sembarang menyentuh kepala karena dianggap oleh mereka adalah suci. Nah, kalau kita Muslim, tetap tidak boleh menyentuh kepala karena kita saling menghormati dan menghargai. Dan kemiripan dengan Indonesia, jadi punya kemiripan di Thailand dan Indonesia. Apa yang mirip? Adanya keberadaan pasar terapung di Thailand. Kalau di Indonesia ada nih, di mana? Di Kalimantan, betul sekali. Ini adalah salah satu patung yang memang ada di Thailand ya. Terkenal sekali di Thailand, dan ini adalah sapaan khas Thailand, yaitu namanya Wai. Wai ini adalah menggabungkan kedua tangan kita, kemudian seperti orang bersalaman, dan itu diletakkan di depan dagu. Itu cara mereka, atau cara orang Thailand ini menghormati sesama teman yang bertemu, atau menghormati orang yang lebih tua, begitulah salam mereka. Negara terakhir yang akan kita kunjungi kali ini adalah negara Myanmar. Ini adalah bendera negara Myanmar dengan berwarna-warni kuning, hijau, merah. Yaitu secara sosialnya penduduknya terdiri dari etnis Myanmar, Shan, Karen, Rakhine, dan mayoritasnya Buddha. Bahasa resminya dari negara Myanmar adalah bahasa Burma atau Birma atau Myanmar, dikenal dengan negara 1000 pagoda. Nah, pagoda itu seperti apa? Nah, ini adalah pagoda. Jadi seperti kuil ya, pagoda Swedagon, Biangon, dan ini berlapis emas dengan ketinggian 112 meter. Mau bayangkan ini berlapis emas dengan sangat tinggi 112 meter. Kemiripan dengan Indonesia, jadi punya sama-sama kemiripan. Ya,
Indonesia punya sarung, kalau di Myanmar ada longyi. Jadi kamu misalkan berkunjung ke negara Myanmar, kamu mau sholat, tidak bawa sarung, kamu bisa bilang sama teman kamu yang di Myanmar untuk meminjam longyi. Betul ya? Jadi kita punya kemiripan yang berbagai macam dari 10 negara ini. Dan memang ini khas sekali seperti tadi di Malaysia kita punya kesamaan bahasa Melayu, di Myanmar kita punya kesamaan busana seperti longyi, kemudian ada juga di sepak takraw dan sepak takau, eh, kemudian ada kampung di atas air. Nah, itu adalah berbagai macam kesamaan antara Indonesia dengan negara-negara di ASEAN. Mari kita akan menebak bendera negara ASEAN. Yang pertama, dengan bendera kuning, merah, hitam, ini adalah negara, betul, Brunei Darussalam. Kemudian yang kedua adalah negara Kamboja, khas ya, negara Kamboja itu khas. Kemudian merah putih adalah Indonesia. Kemudian Laos. Nah, yang kelima adalah negara Malaysia. Keenam dengan warna-warni ya, benderanya kuning, hijau, merah, yaitu Myanmar. Kemudian seperti matahari di sebelah kirinya itu adalah Filipina. Kemudian merah putih dengan bintang dan bulan itu Singapura. Merah putih, biru, putih, merah itu adalah negara Thailand. Dengan bintang kuning di tengah adalah Vietnam. Betul. Nah, kamu sudah tahu nih 10 negara ASEAN. Jangan sampai lupa ya. Jadi ketika kamu mau berkunjung, insya Allah sudah tahu nih kamu akan di negara mana saat itu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi di awal kita belum tahu ya, ini bahasanya bahasa mana saja. Nah, sekarang kita sudah tahu nih. Ternyata Minggolaba adalah bahasa, kita lihat benderanya, Myanmar. Tuh. Kemudian, Xin Chao adalah bahasa Vietnam. Betul. Kemudian, Sabaide adalah bahasa negara Laos. Selamat datang. Selamat datang adalah bahasa Brunei Darussalam, kemudian Sawade, Thailand, kemudian Kumasta adalah, betul, Filipina, Ni Hao. Ini ada identik dengan bahasa Mandarin ya, karena memang Singapura itu identik sekali dengan bahasa Mandarinnya. Selamat siang itu adalah Indonesia. Selamat datang dengan logat Melayu ya, itu Malaysia. Kemudian Sausdai itu adalah Kamboja. Nah, kita tahu nih, jadi ada berbagai macam bahasa di negara-negara ASEAN. Nah, sebelumnya, misalkan refleksi apa yang sudah dipelajari hari ini. Betul. Baik, kita sudah mempelajari mengenai negara-negara ASEAN, baik dari kondisi astronomisnya dan geografisnya. Kita juga mempelajari satu persatu keadaan sosial dan budaya di negara-negara ASEAN. Kita juga sudah tahu kemiripan atau kesamaan apa saja yang dimiliki antar negara Indonesia dengan negara-negara di ASEAN. Contohnya, Indonesia dengan Malaysia punya kemiripan apa? Bahasa, yaitu bahasanya Melayu, betul. Indonesia dengan Brunei punya kesamaan. Apa contohnya? Betul, ada kampung di atas air yang usianya tadi kalau di Brunei itu 1.300 tahun ya. Kemudian ada lagi, apa contohnya kalau kesamaan Indonesia dengan Myanmar? Yang terakhir tadi, betul, dari busana tradisional. Kalau di Indonesia ada sarung, kalau di Myanmar ada apa? Longyi. Good job. Oke. Nah, apakah Anda memahami materi hari ini? Baik, alhamdulillah. Jika memang belum paham, bisa diulangi kembali untuk didengarkan video ini. Baik, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, semoga semuanya selalu sehat, semoga Allah mudahkan kamu dalam mengambil ilmu, dalam menuntut ilmu, dan menerima ilmu pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.